Assalamualaikum. BWN pejabat, dinas BWN Rojo seluruh Rojo, tutuh ini dana desa ini. Royal ini kamteh ya ini. Pesan bijaksana dari Liang Lahat, dana desa jadi kuburan kehilangan kepercayaan. Takengol-lintasgayo.com kabar pemecatan anggota rakyat genap mupakat, RGM, Sofyan Hakim alias Emerjon, oleh Forum Reje Aceh Tengah, menjadi perbincangan hangat, bak riak yang mengusik ketenangan Danau Lutawar, bagai kobaran api membakar Burbirah Panyang. Kini Emerjon justru harus merasakan pahitnya, terkubur, oleh putusan forum yang seharusnya menjadi koleganya. Berawal dari video yang diunggah Sofyan Hakim menampilkan dirinya sedang menggali kuburan Liang Lahat sambil menyampaikan pesan satir tentang nasib para dinas dan reje yang menyelewengkan dana desa agar berhati-hati. Semua akan dipertanggungkan ketika ia meninggal dunia. Kejadian ini menjadi viral di berbagai platform medsos. Pernyataan Sofyan Hakim, meski disampaikan dengan gaya yang mungkin dianggap kontroversial, sejatinya Emerjon menyampaikan pesan yang sangat bijaksana dan mendalam. Ia menyampaikan peringatan keras yang datang dari dalam sistem itu sendiri. Bayangkan, seorang anggota RGM, yang notabene adalah bagian dari struktur pemerintahan desa, berani melontarkan kritik setajam itu. Ini menunjukkan adanya keresahan yang masif dan terstruktur mengenai pengelolaan dana desa selama ini. Malah reje-reje yang tergabung dalam sebuah forum merasa tersinggung oleh pernyataan Emerjon. Kritik terhadap pengelolaan dana desa dibalas dengan tindakan pembungkaman. Ini adalah perlakuan yang terlalu dipaksakan, sehingga dapat melemahkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pada akhirnya, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di Aceh Tengah maupun di desa. Dana desa adalah amanah besar dari negara untuk kesejahteraan masyarakat desa. Anggaran yang dialokasikan setiap tahun bertujuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup warga. Setiap rupiah yang masuk ke kas desa harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Reje sebagai pemegang kendali pengelolaan dana ini, harus menyadari bahwa posisi mereka adalah pelayan masyarakat, bukan pemilik dana. Seringkali muncul berbagai cerita miring di desa, proyek fiktif, markup anggaran, hingga penggunaan dana yang tidak transparan dan akuntabel. Inilah yang menjadi kuburan bagi amanah. Tindakan pemecatan ini, alih-alih menyelesaikan masalah, justru memunculkan pertanyaan besar, apakah ini bentuk alergi terhadap kritik, ataukah ada kekhawatiran bahwa yang disebut Sofyan Hakim itu memang benar-benar ada dan terjadi sehingga reje-reje seperti kehilangan kendali? Atau ada pihak-pihak lain mendesak Emerjon mundur dari RGM? Bupati Aceh Tengah tidak bisa diam saja sebagai pemangku kebijakan tertinggi. Bupati memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menanggapi isu ini secara serius. Sikap pasif atau bahkan terkesan membiarkan konflik internal ini berlarut-larut hanya akan memperburuk citra pemerintahan dan melemahkan kepercayaan publik. Ini bukan hanya tentang Sofyan Hakim, tetapi tentang integritas seluruh sistem pemerintahan Aceh Tengah. Sekaranglah saatnya bagi Bupati Aceh Tengah untuk membuktikan kepemimpinannya, berdiri tegak, dan memastikan bahwa yang benar harus dibela, yang salah harus diluruskan, bukan lagi kutukan yang berujung pada kuburan kepercayaan. Bukan hanya kasus Semer. John, baru-baru ini terkuak misteri Petroin tidak memiliki izin operasional, tetapi sudah beroperasi. Belakangan diketahui Petroin satu manajemen dengan hotel mewah Parkside yang masih satu lokasi. Ibarat kembar tapi tak sama. Bagaimana bisa penegak perda? Dinas terkait bisa kecolongan? Ini sebuah tanda tanya. Ada apa? Semoga saja Bupati Aceh Tengah beserta jajarannya mampu menjadi harapan dan tumpuan kepercayaan masyarakat. Reaksi terhadap aksi Sofyan Hakim banyak masyarakat yang memberikan dukungan penuh, melihatnya sebagai sosok yang berani menyuarakan kebenaran di tengah dugaan maraknya praktik korupsi. Mereka merasa bahwa kritik semacam ini diperlukan untuk mengontrol penggunaan dana desa yang begitu besar dan rawan penyelewengan. Apa yang dilakukan Sofyan Hakim adalah cermin dari kejujuran dan keberanian, ujar warganet. Namun, di sisi lain, Forum Reje Aceh Tengah, yang merasa nama baik mereka tercemar, merespons dengan cepat dan tegas. Keputusan mendesak pemecatan Sofyan Hakim dianggap sebagai upaya untuk menjaga marwah dan kehormatan para reje. Bagi Forum Reje, tindakan Sofyan Hakim dinilai telah merusak citra seluruh pemimpin desa dan menciptakan suasana tidak kondusif. Mereka berargumen bahwa kritik seharusnya disampaikan melalui jalur yang sesuai, bukan melalui provokasi publik yang dapat memecah belah. Kasus Sofyan Hakim harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Bagi pemangku kepentingan, legislatif, eksekutif serta bagi para reje, ini adalah momentum untuk introspeksi dan membuktikan bahwa mereka benar-benar mengemban amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab. Bagi masyarakat,
Ini adalah panggilan untuk terus aktif mengawasi dan menyuarakan pelanggaran yang terjadi. Dan bagi Bupati Aceh Tengah, ini adalah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Penting untuk diingat bahwa tujuan akhir dari kritik dan pengawasan adalah perbaikan bersama. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membangun sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan melayani kepentingan seluruh rakyat. Jangan biarkan kasus ini hanya menjadi sensasi sesaat, melainkan momentum untuk perubahan yang lebih baik untuk Aceh Tengah di masa yang akan datang.